Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan kemarin telah membahas dua istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu pertama Khadijah binti Khuwailid, kemudian yang kedua adalah Sauda binti Zam'ah radhiyallahu anhumah. Kemarin juga sudah kita sebutkan bagaimana keutamaan Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sering disebut-sebut namanya di sisi Aisyah, yang membuat Aisyah itu sangat cemburu kepada Khadijah ini lebih daripada istri yang lainnya. Kemudian juga ada Sauda binti Zam'ah radhiyallahu anha, yang dimana beliau adalah wanita yang sangat hebat, yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Sauda binti Zam'ah untuk menemani hidup beliau setelah beliau mendapatkan keterpurukan, setelah meninggalnya Khadijah dan setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib. Maka Sauda binti Zam'ah inilah yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemani hidupnya ketika sedang jatuh. Dan juga ada wanita yang kedua yang juga dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu yang sama, di waktu yang berdekatan dengan Sauda binti Zam'ah, itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakar atau binti Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhumah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdekatan dengan dinikahi juga Rasulullah menikah juga dengan Sauda binti Zam'ah. Maka yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi dua wanita ini dengan waktu yang berdekatan, tapi berbedanya Aisyah radhiyallahu anha ini baru di satu rumah, bahasanya yang kita berbeda, satu rumah dengan Rasul setelah di Madinah, berarti menunggu 3 tahunan. Maka di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha dengan sharih berkata, qalat tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Maka beliau menyebutkan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahiku itu ketika aku berusia 6 tahun. Usia 6 tahun. Maka Aisyah radhiyallahu anha baru dinikahi ketika usia 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu 9 sinin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam baru mempergauliku, baru tinggal satu rumah, satu atap ketika aku sudah berusia 9 tahun. Ketika aku sudah berusia 9 tahun. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di umur 6 tahun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah sendiri. Aisyah yang menyebutkan sendiri, dan Aisyah lebih tahu ketika umurnya sendiri daripada kita. Dan Aisyah radhiyallahu anha dinikahi 6 tahun. Sedikit kita menjelaskan kenapa Aisyah radhiyallahu anha dinikahi 6 tahun. Kemarin sudah kita sebutkan, itu karena wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga atas bimbingan ataupun atas saran dari Khawla binti Hakim, yang dimana Khawla ini memberikan saran untuk menikahi Sauda dan juga menikahi Aisyah radhiyallahu anhumah. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu di umur 6 tahun beliau dinikahkan. Kemudian kita masuk pada zaman kita sekarang, mulai meragukan terkait dengan Aisyah yang dinikahi umur 6 tahun. Sedangkan dulu tidak ada, para a'imah tidak ada yang meragukan. Tapi sekarang itu mulai meragukan, dan bahkan terjadilah sebuah ungkapan A, B, dan C kepada Rasul, atau diputar umurnya Aisyah itu tidak 6 tahun, umurnya Aisyah itu sudah lebih daripada umur segitu, sampai dibilangkan belasan tahun ataupun 20 tahunan. Tapi wallahu a'lam, yang mereka katakan ini emang ingin mungkin menghindarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari penghinaan Rasul adalah seorang pedofil. Tapi caranya tidak tepat. Kenapa? Karena sanadnya, hadisnya yang menyebutkan Aisyah umur 6 tahun itu sahih. Dan Aisyah dinikahi umur 6 tahun itu bukan aib. Bukan aib. Kalau aib, yang pasti yang pertama kali akan ngomong itu Abu Jahal daripada orang-orang orientalis sekarang. Sekarang kan yang memulai omongan itu kan ada orang-orang orientalis, orang-orang liberal yang
mengucapkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu nikah umur 6 tahun, maka Rasulullah ini pedofil. Kalau hal itu memang buruk ketika di zamannya, maka Abu Jahal akan cari. Karena Abu Jahal dengan orang-orang dengan ikut Al-Walid ibn Al-Mughirah ini pengen mencari sebuah perkataan untuk menjatuhkan Rasul, kan gitu. Tapi pernikahan Rasul dengan Aisyah nggak dijadikan oleh mereka. Sedangkan mereka kan sangat ingin ketika Rasulullah SAW ditahan wahyunya 1 bulan. Maka apa? Mereka langsung ngomong, Muhammad ini sudah ditinggalin oleh setannya. Muhammad ini telah ditinggalin oleh setannya. Kan buat bisa bahan untuk mencela Rasul. Nah, kenapa ini nikah Rasul dengan Aisyah umur 6 tahun tidak dijadikan bahan? Karena bukan sebuah aib di masa tersebut. Bukan sebuah aib di masa tersebut. Jadi di masa tersebut orang nikah umur segitu tidak sebuah aib. Apalagi Rasulullah SAW ketika menikah tidak langsung satu rumah nanti ketika sudah mulai 3 tahun kemudiannya 9 tahun baru Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baru menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha ataupun satu rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu bukan sebuah aib atau bukan sebuah cenderung di Rasul itu ada pedofil ataupun yang lainnya, maka itu sebuah perkataan yang salah, yang batil. Kalau emang itu benar pasti Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah ataupun siapapun orang-orang musyrikin Quraisy akan pertama kali yang akan mengucap. Karena mereka kebingungan untuk mencari bahan untuk menjatuhkan Rasul. Karena tidak ada sisi untuk menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha dinikahi umur 6 tahun, kemudian baru satu rumah umur 9 tahun. Dan hadis ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat dikuatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ini Ummul Mukminin yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala lepaskan dari tuduhan yang dusta. Berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tentang berlepas dirinya Aisyah dari perzinahan. Aisyah adalah wanita yang afifah, wanita yang sangat menjaga kehormatannya, wanita yang sangat mulia sampai Allah Subhanahu wa taala langsung yang melepaskan tuduhan itu dalam Al-Qur'an. Ini wanita pilihan yang seperti ini. Karena kan kita dalam Al-Quran berapa orang yang disebutkan dalam Al-Quran? Ini dengan nama-namanya kan sangat sedikit. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan untuk apa? Untuk menebus atau untuk menjelaskan bahwa Aisyah tidak melakukan kesalahan tersebut, Dan juga Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Khadijah. Karena ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Amr ibn As bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perang Zatus Salasil, fa ataituhu fa qultu ayyun nasi ahabbu ilaik. Maka Amr bin As berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah SAW berkata spontan, Aisyah. Itu adalah Aisyah. Minar rijal abuha. Kalau dari laki-laki ada enggak? Maka bapaknya. Maka pertama kali yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintainya Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memiliki keistimewaan yang sangat besar. Salah satunya keistimewaan yang lain adalah beliau ada wanita yang faqih. Sangat faqih Aisyah radhiyallahu anha. Ketika para sahabat ini pusing, enggak tahu pembahasan, tidak tahu bagaimana cara menjawab, maka para sahabat ini akan kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha dan menanya. Dan bertanya kepada Aisyah. Dan kemudian Aisyah memberikan jawabannya dan menjawab atau memberikan fatwa kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat faqih. Maka kalau seandainya ada orang yang nuduh Aisyah itu penzina, Aisyah itu di neraka, itu hanyalah orang Syiah. Kita tidak pernah melakukan hal tersebut dan kita muliakan semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, terutama lagi Aisyah karena ada istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup dan sampai di alam kubur dan juga nanti di akhirat. Rasulullah SAW sangat mencintai istri-istrinya, Ini Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma karena
beliau juga wanita yang sangat cerdas, Hafsah, wanita yang sangat hebat karena memiliki ayah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.